Duka menggelayuti suasana kepergian artis Suryana Nurzaman Zain atau Yana Zain yang meninggal dunia hari Kamis dini hari kemarin pasca kepulangannya usai menjalani perawatan penyakit kanker payudaranya selama 4 bulan di sebuah rumah sakit di Guangzhou, Tiongkok, Cina. Kerabat, orang tua, sahabat, hingga 2 anak Yana, Aurelia Kalista dan Alika Pandora tak kuasa menahan kepiluan melihat jasad Yana terbujur tak bernyawa. Dan sebagai ibu, tangis Svetlana semakin pecah lantaran mantan suaminya yang tak lain adalah ayah Yana, Nurjaman Zain, tiba-tiba hadir dan menginginkan Yana dimakamkan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Jelas keinginan Nurjaman ini membuat Svetlana kecewa sekaligus pasrah lantaran ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Yana pun akhirnya dimakamkan di sebuah taman pemakaman umum di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Lantas, benarkah sebagai seorang ayah, Nurjaman sempat mendapat firasat dan dilanda perasaan aneh jelang tutup usianya Yana, begitupun yang juga dirasakan sahabat-sahabat Yana. Pertama-tama aku bilang aku ingin berterima kasih atas kedatangan kalian semua untuk mengantarkan Mami dan menguburkan Mami. Tolong terus doakan Mami dan Mami tenang di alam sana, dan Mami terjaga dan diterima di sisi Tuhan. Malam itu saya kan tiap malam saya tadarus Al-Quran kan, jadi jam 1 saya keluar, rasanya ada orang mengintip saya dan bulu kuduk saya berdiri. Apalah ini, pikir orang tua yang sudah meninggal, saya pikir datang kan, akhirnya inilah Yana sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kayak mimpi. Saya sebetulnya masih nggak percaya ya, karena ternyata 4 bulan yang lalu saya sempat ngobrol lewat telepon dan menanyakan keadaannya almarhum. Alhamdulillah, saya seumur hidup belum pernah memandikan jenazah kecuali almarhumah ibu saya dan Yana. Tidak direncanakan gitu, tapi saya kebetulan ada di situ, terpanggil. Yana Husnul Khotimah sudah didoakan dari pihak ibunya, didoakan dari pihak bapaknya, dan semua teman-teman bisa ikhlas dan memaafkan segala kesalahannya. Kepergian Yana Zain ke pangkuan Sang Halik tentunya menyisakan kesedihan mendalam bagi 2 putrinya. Di masa transisi, kakak beradik Aurelia dan Alika sudah harus menjadi yatim piatu. Keberadaan mereka yang setia menemani ibunda mereka hingga akhir hayat membuat para pelayat terharu dan juga salut. Terlebih, 2 orang remaja ini berusaha tegar, walau tatapan dan pikiran mereka tak bisa membohongi kondisi mereka yang tengah terpuruk atas kepergian sang ibunda yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Kita akan berusaha nggak nangis, biar Mami bisa lihat lah kuat. Kami di sana, tolonglah kuat, ya. Dan Tuhan tolong lindungi Mami, bawa Mami di sisinya. Mami juga selalu bilang ke aku untuk tetap kuat. Mama sama Alika masih membutuhkan maaf kita. Mami juga bilang ke Mama dan Alika juga untuk tetap kuat apapun yang terjadi. Lalu kami berjanji akan menjaga Mama dan Alika, dan Mama dan Alika juga menjaga aku. Kita akan mencoba menjaga satu sama lain dan mencoba menguatkan. Itu tentu cucu kan, dia kan anak yatim piatu kan, tentu kewajiban kita semua, terutama kami ya, tentu ahli warisnya yang berkewajiban. Ya kami tentu kalau tentu akan kita urus sebaik-baiknya, karena itu adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tidak boleh kita sia-siakan. Apapun itu adalah cucu kita, darah daging kita. Mudah-mudahan akan ada banyak tangan yang menyambung untuk mengantarkan anak-anak Mbak Yana bisa sekolah lagi dan meraih cita-citanya. Yang salut sama mereka karena mereka tuh dalam usia yang segitu kan udah yatim piatu ya. Terusnya
mereka juga nggak pernah ngerasain yang namanya sosok seorang bapak. Mereka tuh nggak pernah tahu. Aku makin sedih ngeliat mereka nggak menangis. Anak-anak itu hebat. Anak-anak itu seperti Yana. Yana nggak pernah menangis di depan aku. Kalau aku nangis sedikit dia bilang, stop, stop.